Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini maka penyelesaiannya adalah hari ini bertepatan akhir bulan. Setiap akhir bulan pasti dituntut untuk melakukan semua pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan listrik pun jatuh tempo hari ini. Tagihan rekening listrik rumah kos mengalami lonjakan menjadi 3 kali lipat tagihan biasanya. Sedangkan tidak ada pertambahan jumlah penghuni rumah kos. Pemilik rumah memanggil semua penghuni rumah tersebut. Sebenarnya saya termasuk penghuni kos yang akhir-akhir ini menggunakan barang elektronik yang memiliki daya listrik cukup besar. Respon saya adalah A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas tambahan yang memakan daya listrik yang cukup tinggi. B. Seharusnya pemilik menyelesaikan pembayaran saja karena uang sewa kamar kos lumayan mahal. C. Sebaiknya pemilik bertanya kepada setiap penghuni rumah untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan fasilitas tambahan yang memakan daya listrik yang besar. D. Seharusnya pemilik tidak membesar-besarkan masalah ini sebab ada masalah penting lainnya yang harus diselesaikan. E. Tidak. Jika pemilik mengetahui saya menggunakan barang elektronik berdaya tinggi, maka saya akan pindah kos. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah integritas dan pelayanan. Maka integritas yaitu aspeknya 1. Dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah. 2. Berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. 3. Tidak takut memiliki antisipasi terhadap risiko apapun. Dan selanjutnya yaitu selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan senang melayani kepentingan untuk khalayak ramai. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4, jika Anda memilih opsi A maka skor Anda adalah 5. Akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Untuk skor 4, sebaiknya pemilik bertanya kepada setiap penghuni untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan fasilitas tambahan yang memakan daya listrik yang besar. Dan untuk A, skornya 5, berterus terang telah menggunakan fasilitas tambahan yang memakan daya listrik yang cukup tinggi. Baik, di sini apakah benar? Ini berarti Anda tidak bertanggung jawab ya. Seharusnya pemilik tidak membesar-besarkan. Seharusnya pemilik menyelesaikan pembayaran. Karena yang kita cari adalah solusi. Seharusnya pemilik tidak membesar-besarkan, yang kita cari juga adalah solusi. Maka di sini yang ditanyakan adalah respon saya. Respon saya, bukan tindakan pemilik. Oke? Jadi, untuk respon saya, maka yang harus saya lakukan adalah berterus terang kepada telah menggunakan fasilitas tambahan yang memakan daya listrik yang cukup tinggi. Maka untuk indikator soal ini adalah jadilah pribadi yang memiliki integritas tinggi yaitu jujur, tegas, dan disiplin. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini maka penyelesaiannya adalah pekerjaan menuntut saya untuk selalu disiplin dan teratur dalam menyelesaikannya. Keselarasan dan harmonisasi dalam lingkungan kantor sangatlah diperlukan. Suatu kejadian terjadi pada saat saya sedang bekerja mengelilingi kantor. Saya menemukan peralatan kantor bekas berserakan di sebelah kamar mandi. Saya akan A. Memberitahu teman dekat di kantor. B. Melaporkan kepada bagian perlengkapan untuk dilakukan tindakan. C. Diam saja pura-pura tidak melihat. D. Mengambilnya siapa tahu ada yang masih bisa dipakai. E. Tidak peduli, itu bukan urusan saya. Maka untuk soal TKP, saya ingatkan kembali tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah integritas diri.
Maka indikasinya adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang jujur, tegas, dan disiplin, mampu memiliki tingkat kebaikan dan ketulusan hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 4 dan 5. Untuk skor 4, memberitahu teman dekat di kantor. Untuk skor 5, melaporkan kepada bagian perlengkapan untuk dilakukan tindakan. Ini juga sama ya, mengadukan, tetapi ini sasarannya adalah teman dekat di kantor. Sedangkan di sini melaporkan kepada bagian perlengkapan supaya diambil tindakan. Karena untuk soal ini yang harus diperlukan adalah SOP dan job desk dalam pekerjaan ya. Jadi, Anda ketika berada dalam situasi seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah melapor kepada bagian perlengkapan untuk dilakukan tindakan. Sebab Anda posisinya adalah di sebuah kantor dan Anda ketika Anda melapor kepada bagian perlengkapan, maka Anda bekerja sesuai dengan job desk dan selalu mematuhi SOP yang ada. Baik, untuk indikator soal ini adalah jika Anda menemui peralatan kantor berserakan, sebaiknya Anda menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan melaporkannya kepada bagian perlengkapan agar diambil tindakan. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah sulitnya kondisi perekonomian saat ini membuat naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal, dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas adalah A. Menasihati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online. B. Meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan pinjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman lain agar berhati-hati. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kemampuan mengendalikan diri. Maka indikasinya adalah 1. Berpikiran terbuka, 2. Kedewasaan bersikap, 3. Senang berinteraksi, 4. Mampu berkomunikasi, dan 5. Memiliki second opinion apabila berada pada situasi yang tidak diinginkan. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita analisis dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Untuk skor 4, berusaha agar tidak melakukan pinjaman, agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. Ini sudah baik, tetapi Anda tidak realistis. Tidak realistis ya. Sedangkan
D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. Artinya di sini Anda realistis dalam memandang hidup karena Anda tidak tahu esok lusa apa yang akan terjadi pada Anda. Tetapi apabila Anda harus berada pada situasi untuk meminjam uang tersebut, maka Anda telah melakukan perencanaan keuangan yang baik supaya tidak akan sampai menunggak, atau Anda dapat merancangkan perencanaan keuangan yang baik agar tidak sampai sama sekali untuk meminjam pinjaman online tersebut. Baik, dapat dipahami untuk soal seperti ini, maka opsi yang paling tepat adalah D. Anda realistis dalam hidup. Baik, indikatornya adalah sikap dewasa dalam pengambilan sebuah tindakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah: saya dikenal oleh atasan saya sebagai pribadi yang memiliki etos kerja yang tinggi. Begitupun teman di kantor mengenal saya sebagai karyawan yang serius memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya. Dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu secara ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tetapi terlebih dahulu saya akan berpikir lebih cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. E. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu, saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah orientasi pada orang lain yang memiliki indikasi, yaitu toleransi adalah mengukur tingkat kedewasaan seseorang yang bersikap menerima dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan tertentu, sehingga meskipun hal tersebut membuat ia kehilangan sumber daya seperti materi, waktu, dan perhatian, maka ia tetap melakukan dengan tulus. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 4. Dan jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda adalah 5. Baik, untuk opsi E, 4. Saya bertanya, saya bertanya. Di sini untuk skor 1, saya akan membantu mereka, akan tetapi syarat ya. Sudah kurang nilainya. Ini saya akan membantu tetapi, oke, syarat juga. Selanjutnya, saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, begitu dapat meringankan beban mereka. Sesuai dengan kemampuan saya, artinya Anda dalam hal ini Anda bisa saja dimanfaatkan ya. Bisa dimanfaatkan. Sedangkan untuk skor 4, saya bertanya dahulu, jika saya mampu, saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Ini syarat ya. Ada syaratnya. Baik, sedangkan orang yang tulus itu, dia adalah seseorang yang memberikan bantuan dengan proporsional sesuai dengan kebutuhan mereka yang membutuhkan bantuan, tetapi tanpa syarat. Selanjutnya, C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantu. Baik, ini yang paling tepat. Karena di sini dia bertanya terlebih dahulu supaya tidak dimanfaatkan dan tidak ada pengecualian atau jika atau tetapi atau akan. Maka di sini opsi yang paling tepat adalah C. Bertanya,
memberikan bantuan dan tanpa syarat. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantunya. Indikatornya adalah kepedulian kepada orang lain, membantu sesama sesuai kapasitas dan kemampuan diri kita. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah pada saat dalam perjalanan menuju ke kantor, siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda dalam perjalanan berangkat untuk mengikuti rekrutmen itu, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka, sikap Anda adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan yang akan dimulai sebentar lagi. B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau ke kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk topik soal ini adalah profesionalisme bekerja, maka indikasinya adalah 1. Mempunyai performa kerja yang kontinu. 2. Mampu mengerjakan tugas-tugas rutinnya. 3. Tetap menjaga kualitas pekerjaan. 4. Tidak terlalu sering berganti-ganti pekerjaan untuk selang waktu tertentu. 5. Memahami bahwa semua yang dilakukan harus ibadah dan dengan tulus. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 4, jika Anda memilih opsi A maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Skor 4, mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. Pasti Anda akan merasa Anda egois ya dalam hal ini ya. Selanjutnya, untuk A, tepat melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan yang akan dimulai sebentar lagi. Baik, di sini juga Anda akan terlihat egois karena Anda tidak membantu. Tetapi Anda harus lihat, di soal ini ketika Anda sedang lewat, maka Anda melihat kerumunan. Artinya, kemungkinan besar ketika orang berkerumun, maka kemungkinan besarnya akan sudah ada yang menolong. Dan Anda harus diburu-buru untuk segera mungkin sampai di perusahaan. Artinya tindakan Anda harus melakukan profesionalisme bekerja. Maka opsi yang paling tepat adalah A. Dengan indikator kedisiplinan, Anda diharapkan kedatangannya tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi. Jadi, langkah yang paling tepat adalah Anda tetap melanjutkan perjalanan. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.